Halo pengajar Batam Pos, bertemu lagi sama saya Juanda di edisi Hot News 25 November 2023. Udah nggak terasa nih, kemarin awal November, sekarang sudah di akhir November. Ya, pada mau kajian ya semuanya, ntar lagi ya. Ya, nah di email, saya tadi sudah ngecek-ngecek, ngobok-ngobok email redaksi, ada sekitar 26 berita yang sudah masuk ke email redaksi Batam Pos. Dan kemungkinan bakal terus bertambah sih email berita-berita yang akan masuk. Nah, saya akan nge-spill berita-berita yang sudah masuk itu apa, tapi bukan saya. Ada salah satu rekan saya, Mbak Ratna, dia adalah redaktur pelaksana Metropolis. Halo, Mbak Ratna. Halo, sore Ju. Iya. Nah, Mbak, tadi saya lihat tuh ada berita inflasi. Ada berita Pak Mendagri datang ke sini. Iya, betul sekali. Pak Mendagri kan lagi di Batam ya. Lagi di Batam? Betul sekali. Tadi beliau menyaksikan penandatanganan itu ya. Apa namanya, dana hibah KPU, Dana hibah KPU ya, dan Bawaslu di Kepri. Dan beliau juga mengapresiasi karena Provinsi Kepri termasuk salah satu daerah di Indonesia yang bisa menjaga inflasi. Dan dalam hal ini tadi apa namanya, dana hibah ini untuk pemilu itu yang paling cepat ini ya, yang paling awal maksudnya seperti itu. Okay. Itu satu. Yang kemudian juga Pemprov Kepri juga mendapat penghargaan karena inflasi di daerah ini juga termasuk masih terkendali seperti itu. Apresiasi ya. Apresiasi, betul. Makasih banyak untuk Provinsi Kepri, luar biasa. Luar biasa, dan semoga terus ditingkatkan ya untuk menjaga inflasi, karena ini penting sekali. Karena ketika inflasi itu harga-harga barang naik, otomatis yang merasakan juga masyarakat ya. Yang tertekan itu juga masyarakat. Tapi kalau inflasi ini terjaga, lebih baik itu di semua kota ya, kalau bisa, termasuk di Batam ini juga termasuk bagus juga menjaga inflasi. Kalau ini terjaga, otomatis akan berimbas terhadap daya beli masyarakat juga lebih bagus ya, kalau harga-harga barang itu tidak inflasi. Itu diusulkan ke halaman 1 ya? Itu nanti rencana ke halaman 1, betul sekali. Oke. Nah, selain itu ada berita apa lagi, Mbak? Selain itu ada beberapa berita, nanti kemungkinan bisa ke Metropolis ya. Itu berita-berita di Kota Batam, itu misalnya 7 kelurahan di Kota Batam itu dinyatakan bebas stunting ya. Bebas stunting ya? Betul. Karena stunting ini termasuk salah satu persoalan di semua daerah ya. Dan ini kita punya target harus bebas stunting itu lebih lebih ditekankan. Dan seperti Batam? Itu. Batam ini sudah tercatat sudah ada 7 kelurahan yang dinyatakan bebas dari stunting atau gangguan tumbuh kembang pada anak-anak seperti itu. Apresiasi lagi nih untuk Pemko Batam. Kalau secara umum, kalau di Kepri ini BKKBN menyebut angka stunting ini sudah turun sekitar 15%. Ini sangat bagus sekali ya. Kita berharap seluruh Kepri ya, semua kota kabupaten di Kepri ini bisa segera terbebas lah dari adanya. Kayaknya bisa contoh yang 7 kelurahan itu ya, bagaimana cara penerapannya. Nah, itu boleh juga. Nanti kita diharapkan kelurahan-kelurahan yang lain meniru. Bisa meniru. Betul sekali. Oke, selanjutnya. Tadi saya dengar ada soal permasalahan wali murid yang lapor gitu. Apa sih yang dilaporin? Iya, jadi ada salah satu sekolah ya di Batu Aji, di wilayah Batu Aji, sekolah SD negeri, kayak gitu. Ada salah seorang gurunya, guru agama, dilaporkan oleh wali murid karena dianggap berkata yang tidak pantas seperti itu. Dan itu sudah dilaporkan ke Dinas Pendidikan ya, dan yang bersangkutan dari dinas rencananya akan meng-cross check kebenaran informasi tersebut. Nah, kalau mungkin ini nanti bisa mungkin dikasih teguran atau semacamnya kayak gitu. Oke dah. Oke. Ada berita lain, Mbak? Ada juga ini berita Pelni, pihak Pelni ini memprediksikan jelang Natal dan Tahun Baru ya. Bulan depan itu kita akan menyambut Natal dan Tahun Baru ini kan kemungkinan yang mudik juga banyak. Biasanya mudiknya itu pakai kapal Pelni. Nah, ini mudik alternatif, karena jalur alternatif, karena pesawat pasti akan mahal, pasti akan nyari jalur alternatif. Betul sekali. Ini termasuk tinggi ya, demand-nya setiap Nataru itu, Natal dan Tahun Baru itu selalu tinggi. Iya, permintaan kapal Pelni, penumpang kapal Pelni itu rata-rata kan naik. Nah, pihak Pelni mengantisipasi hal itu, mereka menyiapkan extra trip untuk kapal yang akan melayani pelayaran ke beberapa daerah, misalnya ke Belawan ya, Sumatera Utara, Medan seperti itu. Dan misalnya itu pakai kapal Kelut, KM Kelut ya, yang biasanya untuk dioperasikan untuk ini. Tapi mereka juga menyiapkan kapal lain yaitu KM Dorolonda ya. Oh, itu biasa disediakan di saat-saat peak season biasanya. Betul sekali, dan itu disiagakan juga untuk mengangkut penumpang. Jadi kalau yang mau mudik, udah hancang-hancang mau mudik saya nih. Saya juga mau mudik, Mbak. Oh gitu ya, udah. Meskipun bukan merayakan Natal, tapi saya mau mudik karena pas libur sekolah itu. Oh iya, pas momennya ya. Libur sekolah. Betul sekali. Nah, saya kayaknya Pelni kayaknya nih, ke Belawan. Oh, mau ke Belawan ya? Bisa. Berarti bisa juga pakai Pelni. Yuk mudik. Yuk mudik ya. Yuk mudik. Oke. Nah, ada juga ini berita lain, Ju. Kita ke bandara ya.
kemarin Oh, ingat yang nggak? sempat Di bandara, viral yang betul. bocor. Betul, ada yang bocor-bocor. Bocor. Kemarin pas hujan itu. Nah, itu kan kemarin di ruang tunggu A7 Bandara Hang Nadiem Batam, Iya. itu kan sempat bocor ya, karena memang sedang diperbaiki katanya atapnya. Dalam proses renovasi ya. Betul, kebetulan curah hujan kemarin 2 hari itu kan tinggi sekali, akhirnya bocor. Nah, karena itu bocor, akhirnya pihak bandara untuk sementara tidak mengoperasikan ruang tunggu A7, betul. Jadi mungkin dialihkan ke beberapa ruang tunggu lainnya, kan masih banyak juga ya. Jadi untuk sementara itu tidak dipakai dulu, sehingga tentu aja tujuannya untuk menjamin kenyamanan penumpang lah ya, penumpang pesawat seperti itu. Nah, tapi Mbak jangan sebutin semua dong. Oke. Jangan semuanya disebutin. Kalau disebutin semua nggak perlu baca Batam Post, cukup nonton video YouTube Batam Post aja, semua sudah tahu informasinya. Kita skip ya. Tapi itu adalah beberapa part yang terbaik, yang berita yang akan ada di halaman 1, di halaman metropolisnya Batam Post. Iya. Nah, bagi yang pengen memperbaharui informasi terbaru bisa ke laman batampost.co.id atau bisa juga ke Instagramnya Batam Post. Itu banyak video-video viral, video-video yang informasi-informasi yang terbaik yang kami sajikan di sana. Juga ke Facebooknya Batam Post, Twitternya Batam Post, dan jangan lupa di YouTube-nya Batam Post. Subscribe. Salah satu cara membantu kita ya Mbak, tetap memberitakan informasi yang terbaik, yang penting kredibel, yang secara jurnalisme itu baik, adalah dengan subscribe, dengan berlangganan koran Batam Post, dan langsung atau membaca di laman batampost.co.id. Nah, itu aja bincang-bincang hot news sore ini. Selamat sore dan salam redaksi.